Muhammad bin Hadi As-Sekaf dalam ucapannya bahwa seorang itu kalau bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang ada di dalam dirinya, maka dia kalau inginkan sesuatu pasti akan dikasih oleh Allah. Ada kesungguhan. Nah, kesungguhan kita ini dalam masalah apa kan begitu? Kita manusia pasti punya pasti punya keinginan. Tinggal kita punya keinginan apa. Kalau keinginan kita ini mau harta duniawi, itu saja yang kita dapatkan. Pengen jadi kaya raya konglomerat, banyak ada dapat itu. Orang-orang yang kemudian memang himmahnya untuk bisa jadi kaya raya dan usaha dia dikasih. Sudah ada. Tapi apakah ada orang yang punya kesungguhan dalam ibadah? Ada orang-orangnya sedikit jumlah, banyak lowongannya. Yang mau masuk tidak akan berdesakan dengan yang lain. Kalau kita mau masuk lowongan kerjaan jadi direktur, banyak yang ngelamar. Dari 2.000 orang yang keterima cuma 1. Itu sikut sana sikut sini untuk bisa dapatkan. Nah, kalau untuk mencapai akhirat itu tidak ada sikut-sikutan, semuanya bareng jadi hamba Allah yang salih. Kalau masih sikut-sikutan cari akhirat, berarti yang dicari dunia sebetulnya, cuma kelihatannya akhirat. Kalau masih ada sikut sana sikut sini, antara ulama, antara orang-orang yang ibadah tapi sikut sana sikut sini, berarti dia carinya dunia bukan carinya akhirat. Karena orang yang cari akhirat itu nggak ada sikut-sikut sana merasa dirinya tersaingi dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak ada. Maka siapapun yang punya keinginan dikasih kok sama Allah Subhanahu wa taala. Para orang-orang terdahulu dapatkan apa yang didapat oleh mereka tidak lain karena kesungguhan yang ada di dalam diri mereka. Seperti Imam Syafi'i dan para mereka semuanya adalah manusia seperti kita. Makan seperti apa yang kita makan, minum seperti apa yang kita minum. Sama, makannya nasi, makannya tepung, makannya roti, sama. Minumnya air, sama, minum air seperti kita. Hanya saja mereka punya kesungguhan, walam yaltafitu ila dunya, tidak noleh kepada dunia. Apa saja yang mereka dapatkan, mereka berikan kepada yang lain. Seperti Imam Syafi'i sampai di Makkah, beliau itu duduk di dalam satu kemah dan di sekitar Al-Haram Makkah, apa saja yang didapat dari harta ketika beliau itu belajar, maka beliau berikan kepada yang lainnya. Sudah kasih, datang ke rumahnya, ketok pintu rumahnya, maka ibunya tanya, sami'na annaka ma'aka kadza wa kadza minal mal. Saya dengar kamu itu ternyata punya harta banyak, dapat harta yang banyak, harganya sekian kamu dapatkan, padahal kamu keluarkan untuk cari thalabul ilm. Kok bisa akhirnya punya harta sebegitu banyak? Ibunya yang tanya begitu. Faqala laha na'am walakin ma ji'tukum illa wa qad anfaqtu jami'a ma ma'i. Ya betul, saya dapatkan harta itu, tapi sesungguhnya saya enggak datang ke rumah ini kecuali saya sudah habiskan semuanya dan saya infakkan semuanya di jalan Allah. Walam yabqa ma'i syai'un, enggak ada yang tersisa sedikit pun yang saya bawa. Maka ibunya mengatakan, faqala lahu al-an umkus indana. Kalau semacam itu boleh tinggal sama kita. Kita berlaku semacam itu sama anak kita. Biasanya tanya gajinya berapa sekarang. Sudah punya tabungan berapa di rekeningnya. Kalau ternyata pulang bawa uang banyak, Masya Allah, luar biasa. Anaknya pandai dagang, anaknya pandai cari uang. Ini baru anak kita ini.
Tapi kalau pulang nggak bawa uang, sudah keluar sana. Cari uang dulu, baru balik punya uang lagi. Tapi mereka orang-orang dulu bukan semacam itu tolak ukurnya. Punya uang banyak, setelah cari tolabul ilm malah dihina sama ibunya. Kok punya uang banyak itu saya dengar-dengar. Oh sudah saya habiskan. Oh kalau sudah habis nggak apa-apa, boleh duduk sama kita. Walamma wasala indah pada amal asyad. Lalu setelah itu duduk sama ibunya, bicara-bicara, tanya makan malamnya apa ini? Wah makan malamnya nggak ada. Saya kira kamu bawa sesuatu, bawa martabak gitu ya, pulang bawa apa istilahnya gorengan-gorengan, bakmi goreng ya, atau nasi goreng. Saya kira kamu bawa. Jadi akhirnya saya nggak punya apa-apa ini sekarang. Ya, saya kata Imam Syafi'i, maji itu bisyai'in. Sudah saya nggak datang ini memang nggak bawa apapun. Akhirnya wa kharaja yastajinu asya'alahum. Keluar Imam Syafi'i cari utangan buat makan malam. Padahal tadinya di Mekah bagi-bagi uang. Sehingga kita lihatlah mereka orang-orang yang saleh semacam itu. Kenapa? Yang dicari bukan uang, yang dicari bukan harta, yang dicari bukan dunia, tapi yang mereka cari adalah akhirat. Kesungguhan mereka itu seperti itu. Karena kita kan permasalahannya kesungguhannya cari harta terus. Ini gimana ini akhir bulan ini? Harus punya uang terus semacam itu. Besok ada akhir bulan lagi. Besok ada lagi bulan-bulan berikutnya. Fokusnya hanya kepada uang-uang harta-harta, ya sudah. Dapatnya ya harta, nggak bisa yang didapat, yang dicari ya setengahnya, nggak bisa ya seperempatnya, ya nggak bisa sepersepuluhnya dari dunia yang ya kata dunia kepada manusia. Sungguh-sungguhlah kamu meminta kepada saya, mencari saya akan kasih sama kamu sebagian saja. Saya akan kasih kepada kamu sebagian. Kamu gak bakal dapat semuanya, cuma dapat sebagian saja yang dikasih oleh dunia kepadanya. Maka Imam Malik dalam riwayat disebutkan ketika dengar kisahnya Imam Syafi'i bagi-bagi, maka Imam Malik mengatakan, saya ini punya kedudukan yang besar, orang semua pasti kasih uang sama saya. Nanti kalau saya dapatkan saya kasih sama kamu biar kamu bagikan juga. Maka kemudian itu dilakukan oleh Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ya, harta-harta mereka itu hanya sekedar lewat saja mereka itu. Kalaupun ada itu hanya sekedar lewat saja kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, hanya inginkan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang punya